Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua peserta webinar TF Talk 6 dengan topik webinar kita hari ini urgensi ketiga di dunia industri dan dunia kerja ya. Tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini, kesempatan webinar yang diadakan oleh program studi teknik fisika. Baik, untuk pertama-tama saya ingin menyampaikan rundown dari acara kita pada kesempatan ini, di mana pukul 13 sampai 13:05 moderator akan menyapa peserta TF Talk. Berikutnya setelah itu dari pukul 13.05 ke pukul 13:10 akan TF Talk ini dibuka oleh moderator dan setelah itu akan dibuka oleh sambutan dari koordinator program studi teknik fisika Institut Teknologi Sumatera. Setelah itu pukul 13:15 sampai pukul 13:25 akan dilakukan pembacaan kurikulum vitae oleh moderator, yaitu kurikulum vitae dari narasumber. Setelah itu acara dilanjutkan dengan materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Dan setelah berakhirnya materi yang disampaikan oleh narasumber akan diisi oleh sesi diskusi dan sharing pengalaman oleh narasumber. Dan setelah itu pukul 2:25 sampai pukul 2:55 waktu Indonesia Barat, tanya jawab akan dilakukan dan closing statement dari narasumber. Dan di pukul 2:55 sampai pukul 3 merupakan ini ya penutupan. Baik, selamat siang semua peserta TF Talk, webinar TF Talk yang ke-6, di mana tadi sama kita ketahui bahwa topik pada webinar kali ini bertopik urgensi ketiga ya, urgensi ketiga di dunia industri dan di dunia kerja. Untuk mengefektifkan waktu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Koordinator Program Studi Teknik Fisika.
kepada Pak Lukman, saya persilakan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh peserta yang telah hadir dan juga selamat datang untuk Bapak Sudirman telah bergabung bersama kami. Baik, sebelumnya saya atas nama Program Studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama kita mempelajari atau menyimak begitu ya terkait dengan webinar kita pada siang hari ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber Bapak Sudirman STMT. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan selayang pandang begitu ya profil untuk teknik fisika. Mungkin di sini dari peserta tidak hanya dari kampus Institut Teknologi Sumatera, mungkin ada yang adik-adik SMU ya Pak Peri, atau mungkin dari luar kampus ITERA, sudah banyak sekali pesertanya. Baik, berikut profil untuk Prodi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Kita berlokasi di Jalan Terusan Riyakudu, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian kita berlokasi di Gedung D, begitu ya. Dan saat ini, ya. Lalu bidang keahlian dari Prodi Teknik Fisika itu sendiri tentunya berkaitan ataupun juga beririsan dengan beberapa program studi yang lain seperti teknik mesin, teknik informatika, elektro, teknik kimia, dan teknik industri. Dan beberapa mata kuliah tentunya dipelajari di teknik fisika, termasuk begitu ya K3L gitu. Jadi kita di Prodi juga membuka mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja untuk membekali para mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja begitu. Lalu beberapa kelompok keahlian di Prodi Teknik Fisika tentunya ada komputasi ya, kemudian simulasi, kemudian material maju, fisika bangunan, akustik, kemudian instrumentasi dan kontrol. Nah, di dunia kerja, termasuk di instrumentasi kontrol, tentunya nanti para lulusan akan berkecimpung di dunia industri ya, ataupun juga mungkin di konstruksi, dan tentunya ini akan sangat berkaitan sekali gitu ya, tidak hanya di dunia kerja, di kampus, ataupun juga di industri, tentunya akan berkaitan dengan safety atau kesehatan dan keselamatan kerja juga begitu. Lalu laboratorium sarana prasarana di Prodi Teknik Fisika, kita ada kelompok ilmuwan untuk teknologi material, kemudian sustainable dan intelligent built environment begitu ya. Termasuk mungkin nanti Pak Sudirman juga akan membahas bagaimana keselamatan di industri, termasuk keselamatan di laboratorium gitu ya, karena adik-adik semua para mahasiswa tentunya bekerja di lingkungan di sebuah gedung gitu ya, atau belajar gitu ya, praktikum. Tentunya di sana ada beberapa hal yang terkait dengan safety seperti fire extinguisher, bagaimana pintu keluar, bagaimana tanggap darurat misalnya ketika ada goncangan, gempa dan lain sebagainya begitu ya. Lalu laboratorium kita juga untuk beberapa bidang ya, termasuk tadi instrumen. Ini ada beberapa kit untuk berbagai instrumen, kemudian ada compact workstation resto untuk mendukung bidang di instrumentasi kontrol termasuk PLC, dan untuk bidang akustik dan fisika bangunan kita juga memiliki akustik ruang begitu ya, kemudian analyzer untuk terkait sound dan vibration. Lalu kita juga kelompok bidangnya
untuk para mahasiswa terkait juga dengan material gitu ya, untuk electrical properties, kemudian optical properties, kemudian juga untuk mendukung simulasi, itu juga kita dilengkapi dengan PC yang digunakan untuk simulasi. Lalu terkait dengan kurikulumnya, tentunya di semester 1, 2, 3, dan 4, beberapa mata kuliah wajib, kemudian pilihan dan MBKM begitu ya, telah diterapkan, dan salah satu yang menarik, kita memang menyisipkan kuliah etika profesi kerja praktek dan K3L, atau keselamatan kesehatan kerja ya, yang mana K3L ini atau K3 ini menjadi begitu penting untuk dipelajari, untuk mahasiswa memahami begitu ya, sebelum nantinya masuk ke dalam dunia kerja. Jadi terkait dengan kerja praktek, metode riset, dan tentunya ada K3L. Nah, ini mahasiswa mempelajari di semester 7 dan sedang berjalan mungkin ya di semester ini, dan secara praktis di lapangan mungkin nanti Pak Sudirman akan menjelaskan contoh-contoh begitu ya, sehingga para peserta juga bisa memahami real bagaimana K3L itu begitu. Mungkin itu saja yang perlu yang dapat kami sampaikan. Informasi lebih lanjut terkait program studi bisa dikunjungi di tf.itera.ac.id. Lalu saya ucapkan kembali terima kasih untuk narasumber yang telah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan para peserta webinar di hari ini. Saya ucapkan untuk seluruh peserta selamat menyimak dan menambah wawasan, dan pergunakan sebaik-baiknya ya kesempatan pada kali ini untuk belajar langsung gitu ya dari ahlinya untuk K3, kemudian juga terkait tentunya occupational safety and health ya, atau OSH. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman selaku koordinator program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera atas kata sambutannya. Baik, setelah itu kita akan melangkah ke susunan acara selanjutnya, yaitu pembacaan kurikulum vitae dari narasumber. Ya, baik. Narasumber seperti yang sama kita ketahui ya, yang sudah tertera di poster promosi webinar kali ini. Narasumber kita itu Pak Sudirman, STMT CSE. Beliau lahir di Pangkep, Sulawesi Selatan, 8 Agustus 1977. Kemudian latar belakang pendidikan beliau sarjana teknik S1 di Palu, magister teknik di Makassar, Unhas, serta beliau juga telah menyelesaikan program profesi insinyurnya di tahun 2020 di Makassar, Unhas, dengan nomor sertifikasi tanda registrasi insinyur 0015211110432215 ya, untuk periode 2021 Maret 2013 sampai 2004 Maret 13 ya, tanggal 13 Maret 2004. Pekerjaan profesional beliau merupakan ahli media K3 yang berlaku sampai mulai dari 31 Desember 2019. Beliau juga merupakan asesor K3 konstruksi yang diregistrasi mulai 3 Desember 2018. Beliau juga merupakan salah satu engineer konstruksi ya, terbukti dari sertifikasi beliau yang merupakan ahli media jalan yang terregistrasi 20 April 2008, yang tercatat pada Asosiasi Himpunan Pekerja Jembatan Indonesia HPJI sebagai ahli media jembatan
juga sebagai ahli media teknik bangunan gedung 13 Desember 2018. Organisasi profesi beliau tercatat sebagai pengurus Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia PAKI wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020 sampai 2024. Yang tergabung pada A2 K4 Indonesia Sulawesi Selatan bidang 1 organisasi atau kelembagaan. Demikian kurikulum vitae dari Bapak narasumber Pak Sudirman STMT CSE, dan setelah itu kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi K3 di industri dan dunia kerja. Baik, kepada Bapak narasumber Pak Sudirman STMT dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bagus sekali arahan dari KPS Pak Lukman Hakim tadi, bahwa sejak dini mahasiswa sudah harus memahami tentang K3. Kemudian di kuliahnya juga ada mata kuliah tentang lingkungan ya, karena ini sangat terkait satu sama lain. Saya mulai saja. Urgensi ketiga di industri dan dunia kerja. Nah, tujuan pengajaran ini atau tujuan materi ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang K3 ya. Tujuan khususnya itu untuk dapat merencanakan penerapan K3 dengan baik. Kemudian latar belakang yang perlu kita pahami bahwa salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan atau penyakit di tempat kerja itu dengan penerapan atau pemahaman K3, ya, antara lain adanya syarat-syarat atau SOP K3 yang perlu kita ketahui dan kita kembangkan di dunia ilmu pengetahuannya, teknik dan teknologi. Ya. Kemudian penerapan sistem dan prosedur operasi K3 sesuai dengan kaidah rekayasa keilmuan, situasi dan kondisi lingkungan kerja kita ya, dan bisa kita analisis sejak tahap rekayasa atau perencanaan. Kemudian pengawasannya tentang pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung. Jadi bisa didengar ya? Bisa Pak. Oh ya, baik, saya lanjutkan. Nah, yang perlu kita pahami prinsip dasar K3 itu ada 5 ya. Kemudian ada 12 elemen SMK 3. Pertama itu sekarang tanggal berapa sih? Kebijakan K3, kemudian perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3. Kemudian kita mesti melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terkait dengan K3. Kemudian nantinya ditinjau, kemudian ditingkatkan, dikembangkan, diubah sesuai dengan situasi dan kondisi tempat kerja. Karena tempat kerja rekayasa itu atau teknik ini sangat dinamis dan berkembang sedemikian rupa sehingga perlu selalu dievaluasi. Kemudian tentang SMK 3 sendiri itu merupakan suatu siklus dari mulai penetapan kebijakan perencanaan K3, kemudian pelaksanaan perencanaan K3, pemantauan dan evaluasi, dan peninjauan dan peningkatan tadi. Jadi ini merupakan suatu siklus kebijakan standar manajemen K3. Dan bagaimana hierarki tentang pengendalian risiko K3 itu sendiri. Jadi hierarkinya ada 5.
Yang pertama itu APD, ya, yang berada pada tingkat terendah dalam minimalisasi atau pencegahan terhadap kecelakaan kerja, ya. Kemudian ada administrasi, di situ ada checklist penanganan apa yang akan kita laksanakan. Tentu di situ ada kesiapan lahan kerja kalau di industri, misalnya mesin-mesin, ada peralatannya, ada lahannya, kemudian bagaimana tenaga kerjanya. Itu semua yang mesti dirancang sedemikian rupa. Kemudian perancangan ini adalah tahap rekayasa. Disinilah rekayasa engineeringnya sebagai penengah. Nantinya jika ahli K3 di lapangan menemukan sesuatu yang membahayakan, tentu di sini akan dilakukan rekayasa engineering. Kemudian yang keempat itu ada substitusi. Jadi substitusi ini merupakan suatu mengubah atau menukar bahaya, misalnya bahaya mesin, misalnya pada dunia industri ada mesin yang sudah tua, ya, yang sudah membahayakan pekerja, jadi itu mesti dimodernisasi atau diganti dengan yang baru sehingga tidak membahayakan pekerja, atau misalnya sudah terlalu bising bisa diganti. Kemudian tingkat terakhir ini adalah eliminasi. Inilah tingkat tertinggi dalam upaya proteksi K3, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Misalnya di dunia industri itu, misalnya ada oli tercecer, jadi kita ahli K3 atau petugas K3 harus memerintahkan segera untuk menghilangkan sumber bahaya itu, sehingga bahaya akibat oli itu menyebabkan pekerja bisa tergelincir, bisa menyebabkan kecelakaan kerja, apalagi di situ ada mesin-mesin, bisa dihilangkan, jadi dieliminasi. Itulah tingkat tertinggi dari K3. Nah, ini nilai-nilai pada nilai-nilai tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Jadi ada frekuensinya, kemungkinannya, kemudian kadang-kadang, ya, kemudian mungkin dapat terjadi atau sangat jarang terjadi. Jadi ada angkanya untuk bisa kita menghitung. Ini diambil dari penjelasan, ya, tentang kriteria kemungkinan terjadi. Baik Bu, izin bertanya. Nah, jadi begini Kak, tadi pada penelitian ini kan double coating lapisannya itu dilakukan. Ya, selanjutnya. Kemudian tingkat keparahan, ya, sudah ditabelkan. Misalnya tingkat 1 itu tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada cedera, ya. Tingkat 2 minor, tingkat 3 moderat, 4 mayor, tingkat 5 ini yang parah, ya. Nah, selanjutnya ini tabel kemungkinan dan tingkat keparahannya, jadi merupakan perkalian antara kemungkinan dan keparahan. Ini tingkat skala tingkat risiko, ya. Ada risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan ini ada contoh-contoh penerapan di proyek, ya, pelaksanaan. Ini contohnya adalah survei yang kita tangani. Jadi kita mesti breakdown segala tingkat bahaya, penilaian risiko dan peluangnya, ya, peluangnya dan apa yang harus kita rekayasa, sehingga misalnya ada tingkat bahaya yang tinggi, mesti kita rekayasa sehingga bisa kita minimalisir. Ya. Nah, saya lanjut ke regulasi, ya. Karena ini bahannya banyak, jadi saya agak percepat sedikit. Regulasi terkait dengan K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ya, tentang jasa konstruksi.
Namun sebelum ini ada undang-undang yang pertama lahir itu diawali dengan Undang-Undang 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 1970 ya tentang keselamatan kerja. Nah, dari regulasi Undang-Undang Nomor 2 ini turun PP Nomor 14 ya, yang merupakan perubahan dari PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tahun 2017. Dan kemudian ada Permen PUPR terkait dengan pelaksanaan PP ya di dunia konstruksi. Jadi yang melatar belakangi aturan ini sebenarnya yang tadinya dunia kerja itu di mana penerapan K3 ini kan membutuhkan suatu biaya ya, biaya kos yang tinggi sebenarnya kalau kita ingin terapkan. Itulah yang menyebabkan sehingga banyaknya industri atau paket-paket pekerjaan yang banyak mengabaikan di situ untuk mengambil keuntungan. Namun kita mulai disentakkan pada mulai tahun 2017 itu banyak sekali terjadi kecelakaan konstruksi akibat kurangnya penerapannya atau kurangnya perhatian terhadap penerapan K3 ini. Jadi pada Undang-Undang Nomor 2 ini sebenarnya K3 itu sudah menjadi K4. Jadi dia ada keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Itu pun kalau di dunia industri ya, industri manufaktur dan segala macam. Jadi sudah ada keberlanjutan. Jadi ketiga ini sendiri terintegrasi dengan mutu dan lingkungan. Jadi sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan pengelolaan lingkungannya. Nah, aturan penerapannya ada pada PP nomor 14 tahun 2001. Situ ada penerapan kebijakan SMK 3, ada RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, integrasi penjaminan mutu dan pengendalian mutu dengan SMK 3, dan biayanya sendiri. Jadi di situ sudah ada biaya. Jadi kalau lelang apa segala macam itu sudah tidak memasukkan biaya SMKK atau RKK, itu sudah tidak diluluskan lagi sekarang, karena itu sudah menjadi kewajiban. Kemudian penerapannya ada di Permen nomor 10 tahun 2021. Di situ ada rincian mengenai penyelenggaraan SMKK, kemudian rencana keselamatan konstruksi RKK. Dan pada PP nomor 14 itu tahun 2021 ke penerapannya Permen PUPR nomor 10. Jadi pada pasal 841 ayat 1 itu menyertakan bahwa setiap pengguna jasa dan pengguna penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu harus menerapkan SMKK. Kemudian pasal 841 ayat 4 SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi sudah menjadi K4. Ya. Kemudian pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Jadi pada aturan-aturan terbaru ini sudah mengatur secara lebih baik lagi terkait dengan keselamatan kerja. Nah ini kalau kita buat diagramnya, diagram PEN, peraturan dan perundangan. Jadi di luar itu ada keselamatan kerja, kemudian masuk ke dalam ada SMKK. Intinya ada di dalam standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan. Nah, ini siklusnya. Ada perencanaan, kemudian pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan. Kalau ada pembongkaran, pembangunan kembali, siklus di dalamnya harus ada keempat. Nah, sistem manajemen keselamatan konstruksi itu sendiri itu harus menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Jadi ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara keselamatan kerja dan lingkungan, ya. Ini terkait juga dengan keberlanjutan, sustainability. Kita sudah lebih banyak bicara tentang sustainability, keberlanjutan. Jadi ini merupakan era di mana kita merencana membangun dengan sistem keberlanjutan. Objek yang diselamatkan itu ada di situ bangunan, aset konstruksi, ya, peralatan, material, kemudian tenaga kerja konstruksi, pemasok, tamu, subpenyedia, pemilik bangunan, ya. Kalau di keselamatan itu ada masyarakat yang terpapar, di masyarakat di sekitar juga yang mesti kita diperhatikan di aturan ini, masyarakat sekitar proyek, ya. Kemudian lingkungannya, bagaimana dengan alam sekitarnya, lingkungan terbangun, kemudian lingkungan terdampak, ya, proyek, ya. Kemudian bagaimana pencegahannya, pencegahan pada keselamatan teknik konstruksi itu, ya, tentu kecelakaannya kita perhatikan, jangan sampai ada kecelakaan konstruksi. Jadi sasarannya adalah zero accident. Kemudian pada keselamatan kesehatan kerja itu tentu kecelakaan kerja juga dan penyakit akibat kerja, karena kesehatan ini tidak melulu merupakan keselamatan atau terhindar dari kecelakaan kerja, tetapi juga di situ ada penyakit akibat kerja, ya. Misalnya dalam mengangkat barang, misalnya menjongkok atau menunduk kepala lebih rendah dari pantat, itu dari sisi ergonomis itu bisa merusak tulang belakang, ya. Tidak cocok untuk diterapkan dan harus dihindari. Kemudian keselamatan publik itu dan kesehatan lingkungan itu, di situ kita harus menghindari yang namanya pencemaran lingkungan dan kecelakaan masyarakat, ya. Nah, metode pencegahannya sendiri dilakukan identifikasi bahaya, jadi penilaian risiko, peluangnya, ya, atau biasa kita singkat hiradisia. Kemudian keselamatan konstruksi, AKK, RKK, rencana keselamatan konstruksi, RMP, RKPPL, ya, kemudian program mutu, RMLLP, ya. Jadi rencana manajemen lalu lintas juga sudah masuk di sini di Permen terakhir ini. Kemudian sebenarnya Permen nomor 10 ini juga perubahan dari Permen 21 tahun 2019. Jadi di sini ada ditambahkan RMPK ini yang merupakan rencana mutu pekerjaan konstruksi, kemudian ada RKPPL itu rencana kerja pengelolaan pemantauan lingkungan, ya, masuk. Kemudian terakhir ini adalah lalu lintas. Nah, dampak positif dari standar K3 yang dilaksanakan, ya, ini menurut sumber ROI 2013, ya, bahwa dampak positif implementasi keselamatan konstruksi dalam proyek itu 50% mempercepat jadwal proyek, ya, selama 1 minggu atau lebih. Ini hasil identifikasinya, hasil penelitiannya.
Kemudian 73% menurunkan biaya proyek. Jadi yang tadinya kita di dalam dunia konstruksi itu berpikir bahwa penerapan K3 ini memperbesar biaya karena ada kos-kos K3 yang harus dikeluarkan. Ternyata dari penelitian ini menurunkan biaya proyek malah. Ini terkait dengan sustainability tadi, kemudian keberlanjutan. Bisa dibayangkan kalau suatu proyek terhenti karena ada kecelakaan, bisa menunggu waktu penyidikan segala macam, jadi waktu terbuang, kemudian kos malah menjadi lebih besar. Kemudian 73% itu meningkatkan ROI proyek sebesar 1% atau lebih. Kemudian 82% meningkatkan nama baik perusahaan. Ini dampak positifnya penerapan K4 pada sektor konstruksi ya. Kemudian 66% meningkatkan kualitas proyek. Ternyata dampaknya cukup bagus dari penelitian ini ya. Kemudian dampak negatifnya bisa kita lihat bahwa setelah terjadi kecelakaan konstruksi itu dari segi tenaga kerja, dampaknya itu terjadi cedera, luka, meninggal, menimbulkan keraguan-raguan bagi tenaga kerja lain, menurunkan semangat kerja. Itu kalau sudah pekerja sudah lihat ada risiko yang besar, tentu mereka juga nyalinya jadi turun ya, jadi ciut. Solusinya itu toolbox meeting, kita mesti lakukan toolbox meeting. Kemudian saat dimulai setiap hari saat dimulai kerjaan, kemudian mengikuti pelatihan pembinaan metode kerja. Kemudian di subjek pada masyarakat itu bisa saja terjadi cedera, luka, meninggal ya. Kemudian merasa tidak nyaman karena tinggal di sekitar area proyek, apalagi kalau tidak aman ya. Kemudian solusinya mesti kita sosialisasikan ke masyarakat mengenai pengendalian bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut. Kemudian melakukan pengendalian bahaya secara maksimal. Ya. Kemudian subjek di proyek sendiri, dampaknya itu proyek terhenti sementara karena ada terjadi kecelakaan ya. Apalagi kalau ada yang meninggal, biasanya masuk ke penyidikan ya, harus dihentikan. Hasil pembangunan terlambat digunakan ya, karena proyek terhambat itu bangunannya juga lambat difungsikan, lambat dimanfaatkan. Kemudian tenaga kerja idle ya, tidak bekerja lagi, istirahat. Peralatan idle, apalagi peralatannya kalau idle tentu kosnya lebih tinggi lagi karena dia kan leasingnya jalan terus, atau sewanya jalan terus. Kemudian return of investment mengalami penurunan. Ya. Nah, solusinya kita mesti menyusun analisis keselamatan konstruksi sebelum melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian subjek di perusahaan sendiri tentu dianggap sudah tidak kompeten ya. Kemudian nilai sahamnya bisa turun ya. Perusahaan besar saham itu pasti terdampak. Ya. Solusinya harus menjalankan sistem manajemen keselamatan konstruksi dengan baik. Ya. Kemudian memberikan pelatihan, pembinaan metode kerja ke tenaga kerja. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sering sekali terjadi, yang kita disentakkan pada mulai tahun 2017 ini ketika banyak paket pekerjaan, banyak pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Ternyata begitu banyak kejadian-kejadian kecelakaan pada saat hampir bersamaan ya. Ini yang menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat mulai dari tahun 2017 ini. Mulai pada 4 Agustus ini ada kren yang jatuh di LRT Palembang ya, 22 September JPO runtuh, jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi, 26 Oktober jatuh kren pada jalan tol Bogor Outer Ring Road PORR.
29 Oktober itu ada girder ekor runtuh jalan tol Posro ya, 15 November LRT Jakarta, 16 November jatuhnya kren jalan tol Jakarta Cikampek, 9 Desember ada jembatan Ciputra Pinggan ya, 30 Desember ada beton girder runtuh di tol Pemalang Batang ya. Begitu pula memasuki tahun 2018, mulai dari 2 Januari itu tercatat sudah ada kecelakaan konstruksi, yaitu beton girder runtuh pada jalan tol Depok Antasari. 22 Januari box girder runtuh di LRT Jakarta. 4 Februari begitu juga di launchernya yang runtuh ya. Pada proyek DDT Jatinegara 20 Februari, 18 Maret, 17 April untuk pengecoran in situ di pengecoran setempat ya pada slab proyek jalan tol Manado Bitung. Kemudian ada rebahnya besi abutmen dinding jembatan jalan tol Sumatera, Trans Sumatera. Ini terbang di besar Lampung Tengah ya. 30 April juga seperti itu ya. Jadi kalau kita runut panjang sekali ya sampai 2021 ini terjadi kecelakaan. Nah, ini bisa kita lihat, ini bisa akibat kelalaian ya penerapan K3 kerja malam-malam, akhirnya terjadi kecelakaan ya. Kecelakaan terjadi pada jam 3 subuh. Kemudian pada double track Jatinegara pada 4 Februari itu ya terjadinya pada jam 5 ya. Tentu di sini pengawasan agak menurun ya. Karena mungkin mengejar target atau apa sampai harus kerja malam ya untuk menghindari kemacetan. Kemudian 23 Januari kecelakaan yang terjadi pada jam 00.30 ya, tiang konstruksi LRT jatuh saat pemasangan box girder ya. Ini ambruknya selasar BI juga menyita perhatian. Ini selasar BI jam 11 di mana tiba-tiba runtuh ya. Tiba-tiba ambruknya jembatan Widang Tuban, Jawa Timur pada 17 April 2018 ya sekitar pukul 11. Ini jembatan kembar sisi barat wilayah Kecamatan Widang Tuban tiba-tiba ambrol mengakibatkan 1 dam truk dan 2 truk tronton dan 1 sepeda motor tercebur ke air ya. Dan mengakibatkan korban jiwa 2 orang meninggal ya. Ini ada pada 5 Februari 2018 itu. Ini menyita perhatian juga ini sempat viral ya, turap longsor di kilometer 8 6/7 underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta ya. Kemudian pada 6 Januari itu ambruknya gedung ruko di Selipi, Jakarta Barat. Nah, ada lagi ini 20 Desember 2019 jembatan yang ambruk ya. Lengkung Hutan Kemayoran ya. Jembatan Lengkung Kemayoran. Kemudian 24 sampai 25 Januari terjadi banjir ya di Jakarta Pusat. Itu semua tentu terkait dengan K3 ya. Nah, ini kalau di urut ya. 2017, 2018, kemudian ada tahun 2019, kemudian tahun 2020 ya. Banyak sekali terjadi kecelakaan kerja. Jadi kejadian kegagalan bangunan ini tentu terkait dengan standar manajemen konstruksi ya SMK 3 yang dilaksanakan pihak pelaksana dan pihak proyek lah. Nah, bagaimana kebijakan mengenai K3 ini?
Jadi pada tahap desain itu tentu sudah harus diperhitungkan ya tentang bangunan ini, kemudian pelaksanaan, pengawasan. Di sini ada pemanfaatan, pengolahan, pemeliharaan dan ketertiban. Pemeliharaan fasilitas bangunan kurang optimal, maintenance struktur maintenance-nya ya, dan lain-lain ya. Ketertiban pasca konstruksi ya, pemanfaatan, kemudian overtonase misalnya. Nah, ini akibat kecelakaan konstruksi sampai Pak Menteri sendiri turun ya, memberhentikan sementara pekerjaan ya pada tanggal 21 Februari itu untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi. Ini yang melatar belakangi juga terbitnya Permen PUPR nomor 8 ya, nomor 8 tahun 2021 tentang keselamatan konstruksi ya. Nah, fokusnya pada keselamatan dan terpadu ya, penerapan standar keempat ya. Ini saya skip saja. Kemudian transformasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan regulasi, aturan dan biaya ya. Aturan dan biaya, kemudian pembentukan komite keselamatan konstruksi ya. Nah, inilah komite keselamatan konstruksi yang dinaungi oleh Permen nomor 8 tahun 2021 ya. Kemudian pembinaan peningkatan kualitas SDM, percepatan sertifikasi dan BIMTEK SMKK ya. Kemudian perbaikan organisasi IHSE MKK ya. Kemudian tentu perlu suatu pengawasan ya. Nah, tindak lanjutnya itu mesti pertama kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi. Mesti pengawasan keselamatan konstruksi saat kegiatan konstruksinya itu pasti kurang. Kemudian tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang. Kemudian petugas keselamatan K3, ahli keselamatan konstruksi yang bersertifikat masih kurang. Itulah semua menjadi suatu penyebab ya. Itulah sehingga perlunya adanya transformasi kebijakan yang mendesak. Jadi ini kebijakannya ada dibentuk kebijakan. Oh, ini kebijakan sudah lama ya. Jadi di dalam pekerjaan infrastruktur itu kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan detail engineering design itu terlebih dahulu dengan komisi ya. Ada komisi bendung, komisi terowongan, ada juga komisi bangunan gedung. Nah, ini terkait dengan penyusunan desain perencanaan yang harus memperhitungkan aspek keselamatan ya. Kemudian penyusunan SOP harus memperhitungkan aspek keselamatan. RK3K menjadi bagian dari dokumen penawaran ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pada prakonstruksi. Kemudian ini tugas ya dan wewenang. Kemudian pada saat konstruksi. Kemudian pasca konstruksi. Ya. Ini ada Permen nomor 8 tahun 2021 ya. Ini Permen baru terbit terkait dengan banyaknya kecelakaan sehingga mesti dibuat tim penilai ahli kegagalan bangunan ya. Ya. Kemudian untuk mengatasi masalah tentu butuh pembinaan ya, peningkatan kompetensi. Kemudian sinergi kompetensi ini kepada kontraktor, konsultan, perencana dan pengawas ya. Kemudian sinergitas ya, sinergitas penyedia jasa konstruksi, pelayan dan pengembangan produk dan jasa.
Kemudian pada pemerintah itu bertugas untuk melakukan pembinaan, formulasi kebijakan, dukungan anggaran. Kemudian perguruan tinggi itu tentu terus melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian masyarakat perlu melakukan pengawasan dan pengembangan kompetensi. Nah, tentu di sini ada reward dan punishment ya. Sasarannya adalah zero accident. Tidak ada kecelakaan. Ya. Kemudian strategi berikutnya sekiranya sudah tadi ini. Nah, ini data ya, data yang terjadi. Kemudian ini kebijakan, keseriusan pemerintah pusat untuk rencana aksi keselamatan konstruksi, ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukan penandatanganan kesepakatan. Ini upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk upaya memudayakan keselamatan konstruksi. Ya. Jadi perlu pemantauan konstruksi, kemudian perlu pelatihan, terus menerus. Kemudian upaya sertifikasi petugas K3 konstruksi dan petugas keselamatan konstruksi hingga saat ini data Juli ya 2021 itu mencapai 21. Ini data dari kementerian. Saya kira itu ya yang penting tentang K3 ini ya. Apa waktunya masih banyak ya? Masih bisa ya? Masih ada waktu, Pak. Jadi bila masih ingin memberikan pemaparan lebih lanjut, dipersilakan kepada Bapak narasumber. Ya, baik. Saya lanjutkan karena waktu masih ada ya. Jadi ini tentu di prakonstruksi ada tadi komisi ya yang bertanggung jawab di situ. Tentu melalui izin komisi dulu sebelum proses konstruksi. Ini dinaungi oleh PP 14 tahun 2021 dan Kepmen PUPR nomor 33 ya, tahun 2021. Kemudian pemanfaatannya. Nah, kegagalan bangunan oleh penilai nanti di Permen 8 tahun 2021. Kemudian Komisi Keamanan Bendung itu misalnya di Bendung ya, kita sedikit. Itu melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan ya. Kemudian memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendung. Kemudian menyelenggarakan inspeksi bendungan. Jadi ini tugas-tugas dari komisi ya. Kemudian misalnya pada Komisi Keamanan Jalan, ada juga jalan. Jadi dia itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangunan atau pengelolaan jembatan dan terowongan jalan ya. Kemudian memberikan rekomendasi keamanan jembatan dan terowongan jalan. Kemudian dia nantinya akan menyelenggarakan inspeksi ya dan terowongan jalan. Dilakukan pemantauan ya. Kemudian pada komisi atau komite keselamatan bangunan gedung, yaitu tugasnya memberikan rekomendasi kepada menteri ya, terkait dengan percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung, penerapan persyaratan teknis bangunan gedung, memberikan rekomendasi pada menteri terhadap penerapan inovasi teknologi ya. Dan selanjutnya, nah pada umumnya Komite Keselamatan Konstruksi ini bertugas pada melaksanakan pemantauan dan evaluasi ya, pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki risiko keselamatan konstruksi besar. Yang kedua itu melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi. Yang ketiga menyusun laporan ya, laporan investigasi kalau terjadi kecelakaan ya, termasuk saran, pertimbangan, rekomendasi bersama dengan subkomite lainnya, sekretariat Komite Keselamatan Konstruksi untuk
dilaporkan pada ketua komite. Kemudian yang keempat itu memberikan saran, pertimbangan, rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi serta investigasi bila terjadi kecelakaan yang terjadi. Kemudian wewenangnya itu memasuki tempat kerja konstruksi, jadi dia punya wewenang memasuki tempat kerja, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, meminta data hubungan dengan tugas komite, melakukan koordinasi dengan pihak terkait ya, yang terkait dengan keselamatan. Ini gambar-gambar mengenai tugas pemantauan evaluasi keselamatan konstruksi pada proyek bendungan Karya Banten ya. Ini data dari Kementerian PUPR ya. Nah, ini pemantauan yang dilakukan. Nah, latar belakang dilaksanakan pemeriksaan gedung itu sebenarnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ya, dan masyarakat terhadap bangunan publik ya. Maka pemerintah merasa perlu melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan ya. Kemudian saya lanjut saja ya. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya nanti ya, faktor mempengaruhi penurunan aspek keselamatan, kesehatan dan kenyamanan itu mesti diperhitungkan ya, dari misalnya permintaan penghuni, kemampuan pembayar penghuni, itu yang menyebabkan penurunannya. Kemudian tingkat profesionalisme pengelola gedung, itu semua bisa menyebabkan mempengaruhi aspek keselamatan dan kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Kemudian kepatuhan pada pengelolanya, kepatuhan bangunan gedung ya, itu mestinya harus patuh ya. Kemudian ini kurang ya. Kemudian nantinya ada hasil evaluasi terkait dengan permasalahan SDM, apakah kurang disiplinnya melaksanakan standar operasional, tidak adanya konsultan pengawas ya, ataukah permasalahan lain, misalnya peralatan atau lahan kerja. Ini instruksi presiden ya. Saya kira cukup ya mengenai K3 ini. Materi hari ini barangkali ada diskusi selanjutnya, bisa kita manfaatkan diskusi ya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan dari saudara narasumber, Bapak Sudirman STM TCSE, atas pemaparannya sangat luar biasa terkait kesehatan dan keselamatan kerja di industri dan di dunia kerja. Baik, tadi Bapak narasumber telah memberikan pemaparannya terkait sumber urgensi dari K3 ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak narasumber tadi, pada umumnya K3 itu secara umum ini ya, merupakan antisipasi dari kecelakaan atau bahaya yang ada di tempat kerja. Memang tadi ada beberapa bahaya, sumber-sumber bahaya pada tempat kerja, yaitu bahaya fisik dan mekanik ya. Dan ketiga, berdasarkan industri tadi dijelaskan ada beberapa bidang ya. Salah satunya yang paling utama itu di dunia proyek pembangunan, yaitu dunia konstruksi, dan mungkin di sektor industri lainnya seperti di pertanian, di sektor jasa maupun pertambangan dan perminyakan.
Nah, di sini narasumber tadi lebih menjelaskan mengenai urgensi ketiga di dunia konstruksi, yaitu dunia proyek di pembangunan, baik di bangunan gedung, jembatan maupun dan selainnya. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk di sesi diskusi ya, sesi diskusi tanya jawab. Bila mana ada dari peserta webinar TF Talk yang ke-6 ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oh ya, mungkin Pak narasumber, saya ingin sedikit menyampaikan pertanyaan. Untuk implementasi dari antisipasi K3 setelah konstruksi atau pasca konstruksi, di mana tadi dijelaskan ada komite K3-nya ya. Nah, apa-apa saja yang perlu diperhatikan oleh petugas-petugas K3 setelah tahap konstruksi? Apakah ada mekanisme khusus atau semua dari tahapan-tahapannya itu, daftar simak yang perlu diperhatikan oleh petugas K3 itu direncanakan ulang sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari bangunan gedung tersebut. Ya, tentu yang perlu diperhatikan oleh petugas K3 ya, terkait dengan pasca pelaksanaan konstruksi itu tentu tetap dilakukan survei rutin ya, ada namanya survei rutin. Jadi bangunan gedung itu tentu harus tetap dipantau kelayakannya ya. Kemudian tentu ada checklistnya terkait dengan SMK 3 ya. Jadi pada bagian bangunan yang sudah yang perlu perawatan itu akan dilakukan perawatan ya, karena bangunan baru pun sebenarnya itu perlu dilakukan pengecekan, tentu terkait dengan ketidaksempurnaan pada saat pelaksanaan konstruksi bisa saja ada yang kurang ya. Jadi tetap harus dipantau. Kemudian misalnya tentu yang paling utama yang dipantau di situ adalah bangunan struktural ya. Kalau bangunan gedung itu ada bangunan balok dan kolom, itu yang paling utama dipantau ya. Karena itu yang merupakan bangunan struktural. Misalnya terjadi misalnya ada gempa, misalnya segala macam, maka elemen struktur inilah yang akan memikul bangunan ya, agar tidak terjadi kerusakan atau runtuh tiba-tiba ya. Jadi komite ini tentu memiliki basis keilmuan yang menguasai bangunan ya. Misalnya bangunan gedung, dia harus menguasai terkait dengan bangunan gedung. Jadi terkait dengan misalnya kemampuannya untuk memikul nantinya kalau terjadi misalnya gempa, dia harus punya pemahaman ya tentang pengetahuan kegempaan dengan pengetahuan konstruksi bangunan tahan gempa ya. Jadi misalnya pada bangunan itu mesti dia memahami bahwa misalnya kolom harus lebih kuat dari balok. Kemudian jika terjadi penurunan kekuatan misalnya di kolom, misalnya harus diperkuat, strengthening dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada dari peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di dunia kerja, khususnya pada proyek-proyek pembangunan di dunia konstruksi. Mungkin Ahmad Iqbal Atorik ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai itu Pak, izin bertanya mengenai apa namanya akibat kecelakaan kerja yang instruksi contoh itu kan banyaknya itu di jam-jam malam gitu Pak. Nah itu apakah ada peraturan yang mengatur jam operasional kerja untuk mengantisipasi kecelakaan kerja akibat kelalaian seperti mengantuk ataupun bekerja terburu-buru agar cepat selesai gitu Pak? Ya, kalau kebijakan mengenai kerja malam itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi ini kebijakan pihak proyek sebenarnya. Jadi banyaknya terjadi kecelakaan itu malah terjadi pada jam-jam malam ya, jam-jam malam. Mengapa? Karena di situ tenaga sudah kurang ya. Apalagi misalnya pengawas ya, pengawas itu konsultan pengawas, dia kan digaji. Dia digaji itu bulanan, kemudian dia kan tentu kerja pada saat jam kerja ya. Ya, tentu kalau malam dia sebenarnya ya tidak kerja ya. Luar jam kerja mereka harus punya kebijakan tersendiri dengan pihak proyek, apakah dibayar lembur atau bagaimana ya, karena itu ada perhitungannya tersendiri. Nah, di sini banyak terjadi kelalaian ya, karena kos jika sudah di luar jam kerja itu tentu akan meningkat. Nah, pihak proyek biasanya tentu tidak kurang banyak tenaga yang disupport ke situ. Apalagi biasanya terjadi juga karena proyeknya itu sudah terlambat, minus besar ya, minus besar, kemudian mengejar progres, mengejar ketertinggalan. Nah, biasanya pekerjaannya itu sudah lelah ya, lelah bekerja seharian penuh. Kemudian apabila pekerjaannya itu tidak ada pekerja lain atau pekerja shift yang dia gunakan ya, karena itu juga kos ya. Di situ biasa terjadi kecelakaan kerja seperti di Jakarta itu yang banyak terjadi tadi itu karena pekerjaannya sudah kerja di siang hari ya, kemudian lanjut ke malam hari, kelelahan ya, tentu konsentrasinya akan menurun. Itu sebenarnya penyebab-penyebab yang mesti diidentifikasi oleh ahli K3 ya, supaya bisa dihindari. Jadi ahli K3 dalam hal ini di lapangan mesti tegas ya, mesti tegas. Kalau seperti ini tidak bisa diizinkan untuk bekerja ya. Celakanya lagi kalau kerjanya itu tanpa izin ya, kerja diam-diam, itu yang repot lagi. Jadi pekerjaan di lapangan itu walaupun sudah tidak ada kegiatan, mesti tetap harus dipantau karena kejadian-kejadian seperti ini biasa terjadi di lapangan. Pengalaman kita seperti itu. Apalagi kalau di jalan misalnya atau di gedung ya, di gedung. Kalau sudah terlambat bangunannya itu sudah terlambat dibangun, minus besar ya. Rata-rata itu sudah kerja malam. Dan biasanya pekerjaannya juga itu juga yang dipakai di siang hari, itu juga pada malam hari ya. Jadi di situ bahayanya, tentu orang ini akan kelelahan. Tentu sebenarnya merugikan pada sisi kontraktor sendiri. Kenapa? Karena jika pekerja di siang hari digunakan pada malam hari, tentu energinya akan terkuras banyak ya, terkuras banyak. Mau tidak mau besoknya tentu kinerjanya akan menurun karena kelelahan dan kurang tidur ya. Dan lagi-lagi ujung-ujungnya terdampak pada produktivitas. Itu sebenarnya banyak dinamika di proyek ini, proyek pembangunan ini sangat dinamis ya, sangat dinamis. Banyak kemungkinan dan peluang yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
Ya, baik tadi penjelasan dari Bapak narasumber kepada Saudara Ahmad Iqbal Atwari, gimana Saudara Ahmad Iqbal Atwari? Sudah cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, kemudian ada yang bertanya via kolom chat Pak narasumber dari Muhammad Budiman. Jadi dia bertanya, izin bertanya Pak, bagaimana peran K3 di masa pandemi ini? Oh iya, Budi. Sorry, izin terpotong ya. Gak apa-apa. Lanjut Pak. Ya. Bagaimana peran K3 di masa pandemi? Bagaimana peran K3 di masa pandemi ini, di mana pekerjaan konstruksi harus tetap terus berlanjut dan 100% masuk. Kira-kira PDCA-nya seperti apa? Silahkan Pak narasumber. Ya. Ya, jadi di masa pandemi juga ini ada aturannya, aturan K3-nya. Jadi saya tulis. Ya. Jadi di masa pandemi ini bukan berarti tidak ada aturan ya, tetap diatur oleh Permen PU nomor 10 ini tahun 2021 ya, tentang pedoman SMKK. Jadi itu harus memenuhi standar keempat yang harus diperhatikan ya, keselamatan, keteknikan konstruksi ya, dan keselamatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan ya. Jadi tetap harus dilaksanakan ya. Kemudian pencegahannya itu tentu ada tambahannya, tentu untuk pencegahan penyebaran wabah penyakit di dalam lingkungan kerja ya. Salah satu protokol kesehatan kita itu adalah memakai masker ya, mencuci tangan ya. Itu semua yang harus dilaksanakan ya. Jadi ini ada instruksi Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing anggaran terkait dengan pandemik ya, alokasi anggaran itu terasa sekali ya, di mana paket-paket pekerjaan yang tadinya misalnya paket 100 miliar potong jadi 20 miliar, 30 miliar. Yang terasa sekali karena pakai kebijakan tentang penanganan coronavirus disease ini ya. Nah, untuk percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur itu diperlukan ya aturan ini ya untuk penanganan COVID-19. Ini instruksinya bisa kita lihat, instruksi PUPR nomor 2 M 2020 tentang protokol pencegahan coronavirus disease ya, dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya, jadi seperti itu, tetap harus melaksanakan protokol yang dibuat pemerintah, walaupun protokol itu secara dinamis ya, terus mengalami perubahan, namun pekerja di sektor infrastruktur itu tetap harus mengikuti protokol kebijakan dari pemerintah ya, seperti itu. Ya, baik. Gitu tadi penyampaian dari jawaban dari Pak Sudirman. Bagaimana Saudara Muhammad Budiarso, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang belum jelas terkait jawaban dari Pak Sudirman? Alhamdulillah sudah cukup Pak jawabannya Pak. Terima kasih banyak. Oh, ya. Baik. Untuk peserta lain masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, Saudari Gabriel dari isafetymadesign.com. Silahkan bila ingin memberikan pertanyaan. Sebelum itu, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, kita kan pernah ada kasus LRT jatuh. Apakah penyebab kecelakaan pekerja
saja masih terjadi di Indonesia seperti kasus pekerja LRT jatuh dari ketinggian itu, Pak. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, jadi itu bisa saja terjadi ya. Semua kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi nilai tingkat kemungkinan itu bisa sangat jarang, mungkin terjadi, kadang-kadang sering terjadi, selalu terjadi. Jadi tentu terkait dengan penanganannya, penanganan ahli ketiganya di lapangan dan petugas ketiganya. Itu yang mesti diperhatikan. Yang perlu tegas itu dari petugas ketiganya. Jika sudah melihat, karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan, pelatihan, kasus-kasus di lapangan yang mungkin saja terjadi. Jika mereka juga sudah memiliki semacam film engineering ya, feeling K3 ya. Jadi kalau dia melihat suatu konstruksi atau perilaku pekerja yang bisa berdampak pada kecelakaan kerja, dia harus bertindak tegas untuk melarang ya kegiatan atau mencegah terjadinya kecelakaan tadi ya. Nah, di sini peran petugas ketiga ya. Jadi mereka harus memperhatikan APD pada para pekerjanya. Itu yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerja itu sendiri ya. Jadi banyak sesuatu hal yang biasanya kita lihat pada pekerja itu sesuatu yang biasa-biasa saja menurut awamnya, tidak bermanfaat. Seperti misalnya rompi, pemakaian rompi, kelihatannya tidak ada gunanya. Buat apa sih pakai rompi panas-panas? Padahal sebenarnya itu merupakan suatu standar untuk bahwa orang yang menggunakan itu adalah orang yang sementara bekerja ya. Jadi dia juga semacam rambu-rambu. Jadi tentu pekerja itu beda dengan masyarakat di sekitarnya atau misalnya di jalan, pengguna jalan berbeda ya. Karena pekerja itu pasti fokus atau terkonsentrasi pada pekerjaan yang dia laksanakan, sehingga dia mungkin konsentrasinya terhadap lingkungan agak kurang ya. Orang yang lalu lalang, kendaraan di sekitarnya. Jadi rompi itu salah satunya sangat berguna sebagai rambu-rambu ya. Mungkin pengendalian administrasinya ya. Nah, ini senantiasa ahli K3 di lapangan itu atau petugas K3 senantiasa membawa semacam kertas ya di checklist dari perilaku K3-nya itu. Jika ada yang membahayakan, tentu akan dievaluasi ya, dan diubah sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan ya. Nah, dan situasi dengan lapangan, situasi medan kerja, tentu akan melibatkan lagi engineer untuk melakukan rekayasa dengan terkait dengan metode pelaksanaan, metode kerja. Begitu pula di industri ya, metode kerja, SOP-nya bagaimana ya. Dan kalau menemukan sesuatu yang membahayakan pekerjaan, tentu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Ada substitusi ya, kemudian ada eliminasi. Semuanya terkait dengan kebijakan rekayasa dari engineering dan petugas ketiga. Jadi di sana itu bekerja sinergi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Petugas ketiga sendiri akan terbentur pada masalah-masalah misalnya engineering ya, misalnya sudah pekerjaannya agak kompleks, agak rumit ya, tentu mereka akan konsultasi dengan para engineer yang terkait ya, pada ahlinya ya, untuk melakukan rekayasa engineering ya, untuk selanjutnya melakukan substitusi atau eliminasi ya. Jadi seperti itu. Terima kasih jawabannya, Pak. Mohon maaf, sepertinya Pak Ferizandi sedang ada gangguan sinyal, Pak. Di sementara saya bantu ambil alih.
Perkenalkan saya Albara, salah satu dosen di TF ITERA, rekan Pak Ferizandi. Melanjutkan, Pak Ferizandi udah bisa bergabung ya. Oke, silahkan Pak Ferizandi. Baik, terima kasih Pak Bara atas penanganan secara langsung ya. Selanjutnya tadi bagaimana pertanyaan penjelasan dari Bapak narasumber Pak Sudirman untuk pertanyaan dari Saudari Gabriel tadi, apakah sudah ini masih ada yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang belum jelas? Jelas, terima kasih. Oh iya. Baik, selanjutnya ada dari Saudara Muhammad Hamzah yang ingin bertanya, silahkan. Sebelumnya terima kasih Pak. Izin bertanya kepada Bapak narasumber terkait ketika alat sedang mengalami kerusakan atau kegagalan saat beroperasi, manakah pihak yang harus bertanggung jawab antara operator atau desainer? Itu aja sih Pak. Ya, baik. Alat-alat industri itu masing-masing memiliki umur ya. Jadi semua materi itu memiliki umur sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah lama digunakan, tentu akan menjadi tua, ya. Kemudian menjadi lelah, ya. Tentu akan mengalami penurunan kemampuan kapasitas, ya. Misalnya mesin yang tadinya produksinya misalnya 100 meter kubik per jam, lama-lama jadi 90. Produksi kemampuan menggunakan bahan bakar tambah naik, produksinya yang tambah turun, olinya sudah mulai keluar. Nah, tentu di sini ada peran engineering, ya, ada mekanikal di situ yang harus bertanggung jawab, yang harus melihat situasinya bersama dengan ahli K3 ya dan petugas K3-nya. Kalau memang mesinnya misalnya sudah tua, ya sudah harus dimodernisasi, sudah harus diganti dengan yang baru, tentu akan berkonsultasi nantinya dengan engineeringnya, ya, tentu yang terkait dengan mesin, ya. Ini diapakan supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. Tentu di situ nanti ada substitusi, apakah peralatannya diganti dengan yang baru, ya, ataukah diperbaiki kalau misalnya dananya kurang, perusahaan agak kekurangan dana, tentu bisa diminta bantuan tukang las apa segala macam, ya, disubstitusi, ya, bukan dieliminasi. Kalau misalnya alat produksi dieliminasi, dihilangkan, waduh, pabriknya berhenti bekerja dong. Nanti malah karyawannya tidak bisa digaji, kan tidak ada penghasilan. Jadi di situ ada keterlibatan sinergi antara engineering, ya, dengan petugas K3 atau ahli K3-nya untuk mencari jalan yang cocok, ya, yang sesuai, yang paling moderat, ya. Jadi seperti itu. Jadi selalu melibatkan ilmu rekayasa di sini, ya, terkait dengan keteknikan, ya. Tentu ahlinya harus berperan aktif, ya, dan pihak yang berkompeten di situ, di mana sebagai ahli K3, ya, mereka yang harus menilai juga, ya, berkonsultasi dengan engineering. Kira seperti itu, ya. Baik, untuk saudara penanya tadi bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sudah sih, sebenarnya udah ada solusi yang tadi ditawarkan sama Pak narasumbernya. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik. Apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya dulu. Mungkin ini Pak narasumber, bila terjadi kecelakaan, kecelakaan K3 misalnya, apakah hukum yang terkait hukum yang terkait pada kebijakan K3 itu berdampak pada maksudnya berdampak pada pengelola atau petugas K3-nya? Ya, kalau terjadi kecelakaan kerja tentu akan dilihat dulu, ya, siapa sebenarnya yang paling
bertanggung jawab di situ. Jadi ada tim investigasi seperti yang terjadi kecelakaan-kecelakaan pada tahun 2018, 19 itu ada komite ya yang turun. Mereka semua dipanggil ya, dipanggil, diinvestigasi. Pengawasnya di mana saat itu? Dia bilang kami sedang istirahat Pak, bukan jam kerja kami. Yang kerja kami cuma sampai jam 5. Jadi kami di rumah tidak mengawas. Kenapa tidak mengawas? Kami tidak tahu kalau di situ ada pekerjaan. Jadi kami tidak pergi mengawas. Ditanya lagi operatornya, kenapa alat kerennya itu operasi pada malam hari? Dia bilang, padahal Anda kan kerja siang. Dia bilang, sebenarnya yang operasikan itu adalah apanya ini? Pembantunya, pembantu operatornya, pembantu operator kerennya, kayak di becak kayu itu. Jadi dia operasikan karena operatornya ini sudah kelelahan ya, sudah lelah kerja seharian. Nah, disitulah terjadi banyak ketimpangan. Nah, setelah diinvestigasi satu persatu, maka bisa ditemukan bahwa yang terkait dengan penyebab kesalahan ini, dan ini. Nah, jadi tidak sama rata ya, tidak sama rata semua bersalah di situ. Nah, tentu juga dilihat dari misalnya dari SE-nya, site engineer-nya di lapangan atau tim leader-nya dari pengawasan. Bagaimana apa ini yang Anda lakukan selama ini? Kenapa bisa terjadi pekerjaan seperti ini? Dibilang kami sudah menyurat Pak, sudah ada surat yang kami sampaikan bahwa tolong kami disampaikan kalau ada pekerjaan ya supaya anggota kami bisa siap untuk mengawasi itu. Nah, sedangkan mereka tidak diberitahu. Nah, itu. Jadi banyak dinamika yang terjadi di lapangan. Tentu mereka kan biasanya terkait dengan dana ya. Karena kalau mereka beritahu misalnya konsultan pengawas, dia harus keluarkan dana untuk membayar lemburnya mereka. Kemudian siapapun yang terlibat dalam pekerjaan di luar jam kerja pasti harus dibayar dengan uang lembur ya. Jadi cost-nya agak tinggi sebenarnya kalau di luar jam kerja. Karena mereka dikerja sesuai dengan dibayar sesuai dengan jam kerja. Jadi seperti itu dia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena belum ada yang bertanya, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi. Jadi saya ingin bertanya, sejauh mana sebuah perusahaan itu harus memiliki tim K3? Apakah semua perusahaan, baik dari perusahaan-perusahaan yang golongan kecil itu harus memiliki tim K3 pada perusahaan tersebut, atau ada kriteria-kriteria tertentu pada sebuah perusahaan yang diharuskan memiliki petugas K3 atau tim K3? Dalam peraturan yang terakhir ini, Permen ini, semua sudah diharuskan memiliki K3 ya, semua. Walaupun dalam kenyataannya masih ada yang belum. Itu tergantung dari tergantung dari situasi kondisi masing-masing ya. Jadi ada semacam main kucing-kucingannya dengan aturan perusahaan-perusahaan ini. Jadi perusahaan ini diharuskan sudah harus melaksanakan K3 konstruksi RKK. Jadi ini sudah wajib ya, sudah harus. Maaf, saya angkat telepon dulu sebentar. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari peserta, apakah pesertanya sudah jenuh atau gimana ini? Baik, penyampaian dari narasumber tadi sangat baik ya, walaupun
konsen dari narasumber ini lebih banyak membahas tentang pengendalian resiko ataupun resiko-resiko keselamatan dan kesehatan kerja pada dunia industri. Yang mana tadi fokusnya atau konsen dari beliau ini lebih banyak membahas tentang ketiga di sektor industri bidang konstruksi ya. Seperti itu. Mungkin belum ada yang bertanya. Mungkin saya lanjut pertanyaan saya. Untuk ini Pak narasumber, untuk apa tadi? Bila terjadi tadi resiko atau kecelakaan kerja, itu dampak kan tadi ada disampaikan di salah satu salindia narasumber atau slide narasumber tadi juga berpengaruh terhadap nama baik perusahaan. Sebenarnya sejauh mana pengaruh dari resiko K3 ini atau terjadinya kecelakaan K3 ini pada nama baik dari sebuah perusahaan? Ya, tentu kita lihat dari hasil publikasi tadi ya. Tentu akan berpengaruh besar terhadap nama baik perusahaannya. Mengapa seperti itu? Karena tentu ini terkait dengan tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan. Kalau terjadi kecelakaan tentu image yang berkembang di luar itu bahwa perusahaan ini kerja asal-asalan atau kerjanya tidak memperhatikan keselamatan pekerjanya ya. Banyak sekali dinamika ilustrasi orang berpikir mungkin saja dia ini hanya misalnya mengejar keuntungan ya, mengejar uang, kemudian tidak menggunakan petugas K3 ataukah perusahaan ini hanya mengejar produksi ya, mengejar produksi, tidak menghiraukan kemampuan pekerjaannya atau segala macam ya. Jadi banyak sekali ilustrasi orang berpikir negatif jika terjadi suatu kecelakaan ya. Jadi itu sebenarnya salah satu dampak negatif dari terjadinya suatu kecelakaan. Jadi dari publikasi ini ROI itu malah naik ya, dampak positifnya itu naik pada saat perusahaan menerapkan standar K4 ya. Kenapa? Karena di situ semua standar sudah diatur, kemudian dipikirkan ya, tentu bersama-sama dengan engineering ya. Misalnya kalau menggunakan alat berat misalnya eskavator ya. Nah, dengan menerapkan K3 dengan baik, tentu mereka alat beratnya ini bekerja secara efektif, efisien pada saat-saat yang sesuai. Nah, berbeda dengan misalnya tidak menggunakan standar K3 yang bagus, tentu mereka misalnya tidak memperhatikan lalu lintas di sekitarnya, dia bekerja tak tahu ada kendaraan yang disambar, tak tahu kendaraan mahal, tak tahu Alphard lagi. Tentu kosnya akan lebih tinggi ya, dan persoalannya juga akan panjang. Untung-untung kalau tidak ada yang celaka atau ada yang mati ya. Kalau ada yang mati ya lebih repot lagi. Tentu pekerjaannya harus langsung dihentikan ya, menunggu investigasi dari yang berwajib. Nah, kalau sudah seperti itu, banyak akan idle di situ, peralatan idle, pekerja idle, kemudian produksi terhenti, terhambat. Jadi dari sini dampak negatifnya itu terlalu banyak akan menimpa perusahaan itu ya, di samping image-image yang negatif tadi ya, dengan menjalankan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang buruk ya. Nah, saya kira seperti itu.
saya berikan ke Saudara Marcelino ya. Silakan, Saudara Marcelino. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Selamat perkenalkan diri, saya Marcelino Parulian dari Teknik Fisika 2019. Izin bertanya untuk Bapak Sudirman. Begini Pak, berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu dulu almarhum Papa kan kerja di industri perkebunan sawit di Sumatera Selatan. Nah, jadi waktu Papa saya servis atau membetulkan ekskavator alat berat itu jadi jatuh, almarhum Papa itu jatuh dan patah tulang rusuk, patah tulang belakang. Nah, ternyata di perusahaannya itu untuk perusahaan yang skalanya cukup besar ternyata nggak ada tim K3-nya gitu, nggak ada tim K3-nya Pak. Nah, konsen saya adalah apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini walaupun skalanya udah bisa dibilang besar, tapi kok bisa gitu nggak ada tim K3-nya? Apakah memang standar K3 di Indonesia untuk industri itu masih dalam tanda kutip masih lowong gitu Pak, masih lengang. Jadi banyak celah untuk industri-industri yang nakal untuk mempermainkan dari resiko kecelakaan kerja ini Pak. Seperti itu pertanyaan saya. Mungkin sekian dan terima kasih Pak. Ya, sebenarnya ini sebenarnya ini seperti main kucing-kucingan ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan sudah harus keseharusannya sudah harus melaksanakan K3. Dan kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi ya di lapangan. Kita lihat itu salah satu adik kita merasakan sendiri ya, lihat sendiri bagaimana akibat dari penerapan K3 itu kurang diperhatikan ya. Mungkin perusahaannya pikir kalau kita tidak terapkan ini menghemat anggaran ya, karena dia harus menyewa atau menggaji ahli K3, kemudian petugas K3, ahli K3-nya itu yang mendesain aturan-aturannya, kemudian membuat administrasinya ya, kemudian petugas K3-nya itu untuk melaksanakan pengawasan langsung di lapangan ya. Jadi mereka harus menggaji itu. Nah, bisa dibayangkan kalau dia menggunakan petugas K3 tentu hal-hal seperti itu bisa diminimalisir ya. Tentu akan diawasi jika melakukan ada kegiatan-kegiatan yang membahayakan pekerja, tentu akan dilarang ya. Nah, kalaupun akan dilaksanakan, tentu di situ ada pos lagi ya, dia harus menggunakan safety body harness ya, full body harness. Jadi dia harus menggunakan body harness. Jadi jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya terjatuh ya, jadi dia harus langsung tergantung ya, tidak langsung jatuh ke bawah. Jadi masing-masing itu pun adalah merupakan tindakan atau perlindungan minimal ya, menggunakan APD, body harness ya. Nah, tentu ada yang lain lagi, misalnya dia tidak terburu-buru ataukah bisa menggunakan jalan substitusi ya, menggunakan metode lain untuk memperbaiki ya. Karena hal-hal seperti ini yang teknikal ini dunia rekayasa tentu sangat dinamis ya, dinamis pekerjaannya. Jadi di situ tugas K3, ahli K3 memang sangat berat ya, yang menyusun standar-standar untuk dilaksanakan di pekerjaan yang sesuai dengan kondisi pekerjaan dan lokasi pekerjaan ya. Jadi mereka itu harus memperhitungkan manusianya, tenaga ahli, tenaga terampilnya, kemudian kesiapan mereka, kemudian kesiapan alat, kesiapan lahan, medan kerja, kemudian situasi dan kondisinya mereka ramu, kemudian mereka bikin aturan RK3K. Ya, itulah yang akan dijadikan sebagai standar prosedur untuk melaksanakan pekerjaan.
Jadi ini sebenarnya sangat disayangkan ya jika terjadi seperti itu, dan masih banyak sekali kita lihat seperti itu. Perusahaan tidak memperhatikan, begitu terjadi kecelakaan pun cuma minta maaf dan sebagainya. Walaupun kalau dibantu sedikit, habis itu pura-pura tidak tahu lagi. Nah, ini yang repot ya, kasihan pekerja ya. Jadi padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 itu dan amanat Undang-Undang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang kesehatan kerja itu sudah mengatur semua itu. Makanya pada Permen terakhir ini, Permen Nomor 10 itu sudah sangat keras, sudah mengharuskan rencana keselamatan konstruksi untuk setiap paket pekerjaan. Jadi harus dilaksanakan dan tidak main-main. Di situ dikasih biaya, dikasih ada analisa harga satuannya. Di situ sudah dibuatkan RAB-nya ya untuk dimasukkan di dalam penawaran. Jadi sudah harus dilaksanakan sebenarnya. Itu tahun 2021 ini. Sebenarnya sudah lama ya, tapi karena pelaku konstruksi ini, pelaku industri ini sangat pintar mencari celah, seperti saya bilang tadi, seperti main kucing-kucingan ya. Akhirnya banyak sekali kecelakaan yang lolos ya. Dan akhirnya pun pemerintah pusat setiap saat aturan ini selalu berubah. Bisa kita lihat hampir setiap tahun ini aturan berubah. Sampai tahun 2021 ini terbit Permen Nomor 10 dan Permen Nomor 8 ya, tentang keselamatan konstruksi ini. Dan dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya. Oke, baik. Gimana, saudara penanya? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin sedikit lagi, Pak ya. Kalau boleh. Begini, mohon maaf lagi, izin bertanya lagi, Pak Dirman. Apakah dengan melihat perusahaan-perusahaan tersebut berperilaku ya dalam tanda kutip nakal lah, kucing-kucingan dan lain sebagainya, apakah mungkin dari para ahli K3 yang mungkin ada ikatannya itu, apakah udah ada usaha yang dilakukan gitu untuk menindak para pelaku industri yang nakal ini, seperti itu? Apakah ada usaha yang sejauh ini sudah dilakukan untuk setidaknya mengurangilah perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini untuk meminimalisir terjadinya kecolongan-kecolongan di masa depan, seperti itu, Pak? Ya. Itu adalah kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ya, pemerintah pusat. Kemudian pelaksanaannya di daerah itu adalah gubernur dan bupati. Jadi mereka itu harus mengawasi penerapan RKK ini sesuai dengan amanat Undang-Undang dan PP ya, dan Permen ini terakhir. Ya, jadi mereka itu mengawasi, melaksanakan peraturan perundang-undangan ini ya. Wakil dari pusat, jadi gubernur dan bupati itu merupakan punya tugas untuk melakukan pengawasan, dan mereka yang mengevaluasi ya perusahaan-perusahaan yang melanggar. Dan kalau melanggar harusnya izin mereka dicabut ya. Kalau dilapor itu ketahuan bisa saja dicabut. Hanya saja biasa tahulah di daerah lah ada sesuatu hal faktor X ya biasa menyebabkan, tapi kalau itu tidak ada mestinya harus ditindak ya perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran ya, dan tidak memberikan kompensasi sesuai dengan standar undang-undang ya. Jadi itu sebenarnya sudah ada aturannya, sudah sejak tahun 1970 ya, Undang-Undang Nomor 1 tentang keselamatan kerja tahun 1970 sudah ada, dan sampai saat ini yang terbaru itu sudah sangat keras. Jadi tugas gubernur itu melakukan pengawasan di sini ya, pengawasan.
Oke, baik. Bagaimana Saudara Marcelino? Sudah Ada yang cukup, Pak. ditanyakan? Oh ya. Terima kasih. Baik, mungkin demikian sesi diskusi. Ya, sesi diskusi kita. Tapi mungkin untuk sebelum menutup sesi diskusi kita ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir buat Pak Sudirman ya, kepada Pak narasumber. Di sini kan kami di sini juga memiliki yang hadir pada yang hadir pada webinar ini. Sebagian besar juga dari mahasiswa kami, dan mungkin ada di luar sana yang ingin menjadi ahli K3. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme dari atau alur menjadi seorang engineer menjadi ahli K3? Apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu, ataukah ada pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis tertentu yang harus dilewati oleh seorang engineer untuk menjadi ahli K3? Silakan, Pak. Kalau sebenarnya untuk menjadi ahli K3 itu butuh pelatihan ya, cukup membutuhkan pelatihan. Jadi dari segala bidang ilmu bisa masuk ya, termasuk ilmu sosial juga bisa masuk. Kemudian kalau di asosiasi kami di PAKI dulu A2K4 ya, itu melakukan pelatihan dia sekitar 1 pekan dia 7 hari ya kalau untuk ahli K3. K3 itu kemudian nanti di asesmen ya, jadi ada asesor yang melakukan asesmen ya, kemudian hasilnya itu nanti dibawa ke BNSP ya, jadi yang keluarkan sertifikatnya itu adalah BNSP. Kemudian di samping itu banyak juga di asosiasi lain itu bisa juga melaksanakan, hanya saya pikir kurang kena karena ada juga melakukan sertifikasi K3 tapi tidak melakukan pelatihan. Jadi di sini sebenarnya pelatihan tujuannya itu untuk menyamakan persepsi, transfer pengetahuan tentang K3, transfer skill, kemudian pesertanya nanti melakukan asesmen mandiri, yang mana mereka sudah bisa pengetahuan mereka sudah bisa ketahui, sudah mereka laksanakan, lakukan, itu nanti yang di asesmen. Jadi ada standarnya dari BNSP. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan asesmen oleh asesor baru diajukan ke BNSP untuk diterbitkan sertifikatnya. Apakah dia sebagai ahli K3 muda atau madya ya. Kemudian untuk petugas K3, kalau sebelumnya itu dia cukup melakukan pelatihannya, baik melalui Kementerian Balai K3 ya, ataukah perindustrian. Kemudian di situ dilatih tentang K3 ya, petugas K3 sebagai petugas K3. Tapi saya lihat sekarang sudah ada juga di ini ya, bisa dilakukan sertifikasi juga melalui BNSP, sudah mulai dimasukkan di sana juga. Kalau dulu itu tidak, cuma pelatihan saja kalau petugasnya. Hanya kalau ahli muda itu sudah harus melalui pelatihan, karena di situ ada keilmuannya yang ditransfer untuk menyamakan persepsi, untuk apalagi kalau K3 konstruksi, karena di sana sangat dinamis ya, pekerjaannya sangat dinamis. Lain pekerjaan, lain situasi, lain kondisi, pasti beda penanganannya. Musim hujan dengan musim kemarau beda penanganannya. Jadi di dunia konstruksi itu sangat dinamis. Membangun bangunan gedung yang misalnya tingkat pertama dengan tingkat kedua beda penanganannya, beda standar SOP-nya. Jadi di situ peran ahli K3 sebenarnya, dan kerjasama dengan para engineer untuk membuat standar SOP. Jadi seperti itu, Pak Ferry.
Mungkin kita cukupkan sekian untuk diskusi kita, sesi diskusi kita, dan yang pertanyaan yang belum sempat dipertanyakan kami mohon maaf karena waktunya sudah ingin berakhir ya, waktu kita terbatas. Dan sebelum Pak narasumber memberikan closing statement atau pernyataan penutup, dimohon kepada peserta webinar TF Talk 6 ini untuk menghidupkan kameranya on cam, karena kita selaku panitia ingin melakukan ini ya, screenshot sebagai tanda acara bukti acara dari webinar TF Talk ini. Mungkin saya berikan aba-aba ya untuk, jadi di sini ada 6 guliran ya. Oke, baik. Untuk guliran pertama saya hitung dalam 3 ya. Kemudian guliran kedua, laptop saya yang lambat sekali. Mbak Nov, ya. Untuk guliran kedua, 3, 2, 1. Ya. Untuk guliran ketiga, untuk guliran ketiga, tiga, 2, 1. Untuk guliran keempat, 3, 2, 1. Untuk guliran kelima, 3, 2, 1. Dan yang untuk guliran terakhir, untuk guliran terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mungkin untuk menutup sesi kita webinar kali ini, mungkin Pak Sudirman STMT CSE bisa memberikan closing statement-nya sekaligus penutup dari acara kita pada hari ini. Silakan Pak Sudirman. Baik, terima kasih. Dalam memperbaiki negara kita ini, tatanan dan membudayakan keselamatan konstruksi, keselamatan tentu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan sustainability berkelanjutan. Mari kita tingkatkan pemahaman dan pengetahuan kita mengenai K3 sesuai dengan undang-undang yang sudah terbit, yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, aturan turunannya PP Nomor 14 Tahun 2021, dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi dengan baik, ya, agar kedepannya kita memiliki budaya disiplin dan terhindar dari kecelakaan kerja di masa mendatang, karena kita semua ini nantinya akan menjadi pelaku industri ya, di dunia industri, baik di industri manufaktur maupun di industri yang lainnya ya, industri konstruksi, dan kita mesti menyelaraskan dengan perlindungan terhadap lingkungan ya, alam sekitar kita untuk keberlanjutan hidup di masa mendatang. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak narasumber, berakhir pula acara kita pada hari ini, yakni webinar TF Talk seri ke-6 dengan tema seminar yaitu urgensi ketiga di industri dan dunia kerja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Ferry Sandi atas selaku panitia dari webinar ini mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan doa subhanallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sudirman. Ya Pak, sama Pak. Iya, iya. Sekarang kita akan usul lagi Pak. Sudah bisa alif ya, Pak Peri ya? Silakan Pak, silakan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Meninggalkan ruang virtual. Ya. Sekian ya semuanya, saya permisi dan saya izin untuk menutup webinar ini. Terima kasih semuanya.